Terlalu dahsyat yang Kau lakukan dalam hidup kami. Engkau memilih kami, Engkau mengangkat kami, Engkau memahkotai setiap kami, dan bahkan kami Engkau angkat menjadi anak-anak Tuhan, anak yang dikasihi, anak yang diperdulikan, anak yang diberkati, anak yang diselamatkan, anak yang disembuhkan, anak yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada hari ini, sebab kami siap untuk mendengarnya, dan hanya nama-Mu yang disanjung tinggi. Kami mengikat semua roh jahat, roh apapun namanya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, tidak berkuasa di tempat ini. Teduhkan setiap hati, teduhkan setiap jiwa, sehingga Tuhan, hati kami semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin rindu untuk melayani Tuhan, semakin setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Puji Tuhan. Saudara, tahukah saudara, firman Tuhan katakan kita ini satu keluarga. Amin. Satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kalau satu keluarga pasti ada kasih. Amin. Katakan kiri kanan, saya mengasihi saudara. Amin. Saya mengasihi. Kiri kananmu, katakan kepada berapa orang, saya mengasihi saudara. Amin. Aku juga saudaraku, aku mau kasih pantun untuk saudara. Ikan sebilang ikan hiu di beranda Syria, bukan bilang I love you buat Anda sekalian. Bersuka cita hari ini, amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Sesuai dengan tema firman Tuhan ini ada satu ilustrasi yang saya rasa itu luar biasa, saudara. Seekor anak ayam berbicara kepada induknya. Ada gambar ayam? Kemudian anak ayam bilang, "Mak, luar biasa manusia ya, Mak." Kemudian induknya bilang, "Kenapa, Nak?" "Manusia itu sejak lahir sudah ada namanya. Namanya Tono, namanya Rini, ada yang namanya Maria, ada yang namanya Zainuddin, ada yang namanya Soleh, segala macam." Tapi kemudian mamanya bilang kepada anaknya, "Iya, Nak." Dan anak induk bilang, "Kalau kita mah dari lahir menetas sampai tua sampai mati namanya ayam." Mamanya bilang kepada induknya, "Nak, jangan iri kepada manusia. Karena manusia itu luar biasa ketika dia hidup. Tapi ketika dia sudah mati, cuma satu namanya, mayat. Setinggi apapun gelarnya, titelnya, ketika dia mati namanya almarhum. Sehebat apapun rumah, ketika dia mati dibawa ke rumah duka. Sehebat apapun mobil yang dia punya, namun untuk mengantarkan dia dari rumah sakit ke rumahnya adalah mobil ambulans. Dan ketika manusia itu mati, cepat-cepat harus dikubur. Kenapa? Karena mayatnya segera akan membusuk. "Oh gitu ya, Mak?" "Iya." Kemudian ayamnya bilang, "Beda dengan kita, Nak. Kalau kita mati, nama kita banyak. Ayam goreng, ayam rendang, ayam panggang, sate ayam, apalagi banyak kan? Ayam rica-rica. Banyak." Nah, saudaraku, buat saya ini ilustrasi yang luar biasa. Manusia
saudaraku, ketika hidup dia memang kelihatan hebat, tetapi ketika sudah mati segera membusuk. Secantik apa, seganteng apa, segera akan membusuk dan ketika ditanam akan menjadi kerangka. Nah, saudaraku yang terkasih, manusia buat saya bukan hanya ketika mati dia bau dan busuk. Manusia itu memang semuanya tidak gimana ya saudara ya? Saya mau buat kasih tahu saudara, manusia itu selagi hidup ada bau. Anda tidak percaya? Garuk kepalamu. Yang keluar apa? Ketom? Korek telingamu. Ada apa di dalam telingamu? Ada apa? Ada emas. Kotoran. Masukkan jari ke hidungmu. Ada apa? Bangun tidur buka mulut. Apa yang ada? Jigong. Iya kan? Terus seluruh tubuh ini kalau satu hari aja tidak mandi, ketika dicuci apa yang keluar? Butir-butir apa? Mutiara. Apa saudara? Kaki. Jadi manusia itu memang kotor adanya. Belum lagi pikirannya kotor. Ya, Victor pikiran kotor. Hatinya kotor, jiwanya kotor. Belum lagi saudara. Nah saudaraku, akhirnya anak ayah manggut-manggut dan berkata, oh ternyata lebih hebat kita ya mak. Saudara yang terkasih, belum lagi saya bilang, maaf kata, tidak ada pipis orang yang wangi. Ada? Ada? Pipis bayimu wangi ada? Pipismu wangi ada? Tidak ada. Ada satu kisah sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan saudara. Seorang anak rusuh kali, sebutlah kayak si Jonathan kita, rusuh kan? Kemana-mana dia bilang, mak, mau pipis aku mak, mau pipis. Di gereja mau pipis aku mak. Akhirnya mamanya malu bilang, nah, jangan teriak-teriak pipis, malu. Bilang aja kalau kau mau pipis, bilang aja, mak, aku mau nyanyi. Oh gitu ya mak? Iya mau nyanyi. Jadi kemana pun dia pergi, mak, mau nyanyi aku. Dan ngertilah mamanya bawa ke toilet. Satu hari liburan, dibawalah Jonathan ke rumah opung. Opung Doli, tidurlah dengan opung Doli. Tengah malam dia bangun dia, opung, aku mau nyanyi. Opungnya bilang, udah malam, udah malam Joni. Opung, nggak tahan lagi aku mau nyanyi opung. Besok. Ini udah opung dengan tuh kali. Opung mau nyanyi, nggak tahan. Ya udah kalau gitu nyanyi lah di kuping opung. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan semangat Joni berdiri dan nyanyi dia di kuping opung. Saudaraku yang terkasih, manusia, kembali kepada manusia. So kalau memang hanya selagi hidup manusia itu luar biasa, ketika mati dia sudah tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan bilang hidup ini adalah kesempatan. Selagi engkau hidup, saudaraku saya mau katakan, bro, mati itu tidak perlu tua. Mati itu tidak perlu sakit. Banyak orang sehat-sehat atau dipanggil aja. Betul saudara? Setuju? Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kadang-kadang kita ini pintar sekali menghibur diri. Baru-baru ini ada yang ulang tahun pemudi di gereja kita. Saya bawa renungan. Saya bilang ulang tahun itu adalah artinya diulang dan dikurang. Apa diulang? Diulang mengingat hari kelahirannya dan dikurang apanya dikurang? Umurnya dikurang. Tapi dengan gayanya kita katakan panjang umurnya. Panjang padahal umurnya sudah harus dikurang dong. Saya buat contoh, kalau kita dikasih umur 60 dan saat ini umur saudara 50, jalan ke 51 ulang tahun, berarti umur Anda tinggal berapa tahun lagi? 9 berkurang, tahun depan berkurang lagi, tahun depan berkurang. Jadi diulang dan dikurang.
adalah kesempatan. Coba, mana tulisannya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk titik pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ada yang bilang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Tapi ada yang bilang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini aku mau buat dosa. Suka-suka. Apakah kesempatan ini Anda mau memberikan hidupmu kepada Tuhan atau menyenangkan dirimu dengan dunia ini? Itu tidak ada yang melarang. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mencegah engkau suka-suka karena engkau punya kehendak. Kehendak kita, saudaraku, kita mau memilih untuk mengikut Tuhan atau mengikut dunia itu masing-masing. Dan selanjutnya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Katakan kiri kananmu, sementara bro. Sementara sis. Jangan panggaran kali kamu. Kita tidak tahu atau besok saya dipanggil. Siapa yang tahu? Gak tahu. Sementara. Nah, di dalam waktu yang sementara ini apa yang kita perbuat? Kita buka di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Lihat, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang kita bisa sembunyikan di hadapannya. Semuanya terbuka, semuanya Dia tahu, dan kepadanya kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hidup kita selama di bumi ini, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab di hidupmu, tanggung jawab di hidupmu masing-masing di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Saya teringat akan seorang yang luar biasa di Alkitab. Saya yakin ketika saya beritahukan keluhnya, saudaraku, Anda tahu, dia seorang yang pertama membenci sekali kekristenan. Dia marah, dia benci kepada orang-orang percaya, dia kejar, dia bunuh, dan dia bangga dengan keberadaannya. Dia merasa itu dia luar biasa. Dia orang yang terkenal di zamannya, dia orang yang pintar. Siapa dia? Paulus. Saulus awalnya namanya. Saulus. Bagus. Nah, saudaraku, kita melihat betapa jahatnya Saulus ini. Dia bunuh, dan ketika dia bunuh, dia bangga. Dia katakan, aku ini ada istilah sekarang katanya, saudaraku, kalau dia membunuh itu dia hebat. Dan itulah yang dialami oleh Saulus. Perasaannya, dia merasa bangga sekali. Tapi suatu kali Tuhan bertemu dengan dia. Tiba-tiba matanya menjadi buta. 3 hari tidak bisa melihat. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada satu orang dan didoakanlah dia, dan dia bisa melihat kembali. Dan sejak saat itu dia melayani Tuhan. Sejak saat itu dia tidak sia-siakan kesempatan. Sejak saat itu apa yang dia bilang, saudaraku? Kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu yang enak bagiku, apa yang dulu yang aku rasa indah, apa yang dulu aku banggakan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan di ayat lain dia katakan, semuanya hebatku, pintarku, gagahku,
Tuhanku lebih mulia. Dia tinggalkan itu semua. Rasa enak, nikmat dunia dia, kebiasaan-kebiasaan dia tinggalkan semua. Dia katakan, aku melayani Tuhan. Saya teringat kepada papa saya, saudara. Luar biasa sekali. Waktu dia meninggal, jadi dia sudah di dalam rumah, saudara. Dia tahu minggu depan dia akan dipanggil Tuhan. Dan dia bilang kepada mama saya, dia bilang kepada kami, saya mau kembali ke Tuhan. Dan mama saya marah saat itu, apa sih? Bapak ngomongnya kok sembarangan sih? Dia bilang, iya, aku mau dipanggil Tuhan. Dan anehnya di hari itu, saudaraku, dia sehat. Dia sehat. Dia pergi ke tempat temannya, berkunjung ke tempat temannya, ke tempat teman. Ada berapa orang dia pergi. Dan kemudian dia pulang ke rumah. Dia gendong Angel. Angel pada saat itu usianya 1 tahun. Dia gendong. Dan kemudian dia nasihati menantunya, Bapak Gembala saudara yang ganteng sedunia ini. Harusnya Bapak bilang amin gitu. Bilang ganteng salah kan? Bilang gak ganteng salah ya kan? Pokoknya sarukan lewat lah. Nah saudaraku, dia katakan kepada menantunya, Domi, jangan susahkan hidupmu. Jangan terlalu banyak mikir. Nah, itu yang saya pernah bilang, bapak saya punya filosofi, jangan musuh, jangan ada hutang, jangan ada penyakit. Dia bilang, kalau bisa jangan ada hutang. Cukupkanlah apa yang Tuhan sudah berkati kau, cukup. Karena rezekimu itu rezeki rimong. Bapak saya bilang itu kepada menantunya. Dan setelah ngomong begitu nasihat, saudaraku, bapakku pergi. Tiba-tiba kakak ipar saya teriak-teriak. Tuh, saya pikir kenapa? Papa saya tidur, hilang. Mama saya tidak di rumah karena pada saat itu memang papa saya sehat. Mama saya sedang belanja di pasar. Dia hilang begitu saja. Saya pikir wah luar biasa. Pas seperti yang dia bilang, minggu depan aku dipanggil Tuhan. Dan malam itu sebelum dia dipanggil, dia melayani satu pemuda narkoba sampai jam 1 pagi, saudara, di rumah kami. Dia layani, dia bilang tidak ada gunanya, itu semua sia-sia, itu dosa. Kau terimalah Tuhan Yesus, kau diselamatkan. Dia layani, saudara. Dan ketika teman-temannya dengar dia meninggal, semua kaget karena ada yang bilang, ini gelas minumnya aja belum dicuci, gak mungkin. Kalau Pak Segra itu meninggal, gak mungkin. Dia pergi dengan tenang. Nah, saudaraku, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dulu dia perokok berat, masih mau minum. Memang dia seorang prajurit TNI, saudaraku. Tetapi kadang-kadang dia mau minum. Dulu dia hidupnya tidak benar. Saya ingat waktu saya kecil, saudaraku, saya pernah tinggal di satu kota. Dan kota itu saya rindu sekali. Namanya Kota Padang Sidempuan. Dan di sana, saudaraku, 100:1 orang Kristen dengan agama lain. Saudara mengerti maksudnya? Cuma satu yang Kristen, yang lainnya itu 100. Dan di situ saya diajak sama mama saya pergi ke sekolah minggu. Papa saya tidak mau pergi gereja. Nah, setelah itu kemudian minggu depannya saya pergi sendiri sekolah minggu. Dan satu aja niat di hatiku, pada saat itu umurku baru 7 tahun, saudara. Dan Tuhan, aku mau papaku, mamaku dan keluargaku berdoa bersama. Itu saja. Aku mau berdoa, dan itu lama sekali, saudaraku. Lama dijauh 10 tahun setelah saya SMA, barulah papaku ditangkap Tuhan. Dan setelah dia ditangkap Tuhan, dia tidak sia-siakan kesempatan. Dia melayani, dia pergi, tidak kenal malam, tidak kenal pagi. Dia semangat, dia bersukaria, dia buang semua rokoknya. Dia tidak mau lagi minum, dia tidak mau lagi untuk pergaulan yang sia-sia, tidak mau. Sama seperti Paulus, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, saudara, pertanyaan hari ini, bagaimana dengan kita? Waktu yang diberikan kepadamu, tidak tahu kapan kau dipanggil. Panjaitan, kembalilah engkau. Tuhan, tunggu, anakku masih kecil. Belum bisa Tuhan, anakku masih kecil. Nehi babuji. Ya kan? Tidak bisa. Ketika dipanggil, kita harus katakan, ya, aku siap Tuhan. Boleh kiri kanan, Anda siap? Saudara, Anda harus siap, amin.
kalau dipanggil balik. Nah, sebelum dipanggil kesempatan ini Tuhan kasih, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apakah kita suka-suka kita, semau kita. Saya mau katakan, hidup ini adalah kesempatan. Ada 3 hal. Yang pertama, kesempatan untuk percaya kepada nama Yesus. Itu khususnya bagi Anda yang baru pertama datang. Kesempatan untuk engkau percaya kepada nama Yesus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang kedua, kesempatan untuk hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Tadi dikatakan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Yang ketiga, kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu luas, saudara. Jadi berkat bagi banyak orang, menginjil juga jadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberi kepada sesamamu, itu juga jadi berkat. Perkataanmu yang baik saja, saudaraku, jangan susah, percaya saja Tuhan Yesus itu mampu menolongmu, itu juga jadi berkat, saudara. 3 hal, kesempatan untuk apa? Yang pertama, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi berkat bagi. Nah, saudara, kita melihat hebatnya Paulus. Kita masih di dalam Paulus, saudara. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Kita baca bersama 1, 2, 3. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Lanjut. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya. Saudara masuk ya. Aku banyak menjadi lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara lihat, orang hebat, orang terpandang, orang bertitel, orang yang luar biasa, ketika dia terima Tuhan Yesus, dia tinggalkan semua, dia melayani, dia rela kelaparan, dia rela dianiaya, dia rela masuk penjara. Masuk penjara bukan karena dia buat jahat, masuk penjara bukan karena dia copet, masuk penjara karena Injil, masuk penjara karena dia memegang teguh iman kepercayaannya kepada Tuhan. Kita melihat betapa dahsyatnya Paulus. Dia tidak sia-siakan kesempatan, meskipun dia menderita, meskipun dia susah, meskipun dia lapar, meskipun dia tanpa pakaian, dia tetap melayani Tuhan. Bayangkan dan bandingkan hidup saudara, hidupku dengan hidup Paulus. Kita tidak semenderita Paulus, tapi kadang-kadang untuk ibadah pun kita malas. Betul atau benar? Betul dan benar. Malas, berdoa malas. Padahal kita tahu di dalam doa ada mujizat. Di dalam doa, ketika engkau berdoa, oh saudara, itu luar biasa. Paulus orang yang luar biasa. Satu ayat Paulus lagi, saudara. Saya sangat tertarik. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wow. Meskipun ada banyak derita, kami tidak tawar hati. Meskipun sering kelaparan, kami tidak mengeluh. Meskipun menderita, dianiaya, kami tidak marah. Meskipun merosot tubuh lahirnya, tetapi batiniah kami dibaharui. Dahsyat, saudara. Paulus orang yang hebat. Hebat sekali.
saudara hidupmu selalu diperbaharui oleh Tuhan? Amin. Percayakah Anda hidupmu dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Percayakah Anda hidupmu diberkati oleh Tuhan? Amin. Jangan takut, tepuk tangan dong untuk Tuhan. Dibaharui, dipulihkan, diberkati, ditolong. Lihat ke belakang berapa tahun yang lalu bagaimana hidupmu, lihat sekarang bagaimana. Bukankah itu semua kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan. Hidupmu selalu diberkati. Saudara, saya tidak pernah bilang hidup kita pas-pasan. No, itu istilah, maksudnya pas itu maksudnya ketika engkau mau perlu sesuatu, Tuhan sudah sediakan. Artinya hidupmu dan hidupku berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Berkelimpahan di dalam Tuhan. Ketika apapun yang kau butuhkan, uangnya sudah Tuhan sediakan. Tidak berkekurangan orang yang percaya. Kitab Yesaya 41 ayat 10. Kita baca. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama dengan keras. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Amin. Jangan takut. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau dan aku. Saudara, saya tidak menyangkal hidup ini selalu ada masalah. Ada masalah. Tetapi kalau saudara firman Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Artinya masalah yang kamu alami itu masalah biasa. Kalau orang Batak bilang masalah geleng, masalah kecil. Kenapa? Karena Allah kita lebih besar dari masalahmu, dari masalahku. Amin. Allah kita lebih besar. Seorang petani punya keledai. Suatu hari keledainya jalan terperosok ke dalam sumur yang kering, yang dalam. Petani ini bingung dan keledai itu menangis, merengek di dalam lubang sumur. Dia menangis. Petani ini berusaha menolong, tetapi tidak ada jalan keluar. Akhirnya petani berpikir, ya sudahlah, daripada lubang sumur ini membahayakan yang lain, dan bukankah keledai itu juga sudah tua, akhirnya dia mau kubur dengan tanah. Ketika tanah menimpa keledai, dia semakin berteriak, dia sedih, kenapa aku harus dikubur? Tapi saudara, keledai itu tidak kehabisan akal. Ketika tanah itu jatuh ke atas badannya, dia goyangkan badannya, tanah itu jatuh. Kemudian ditimpa lagi tanah, kemudian dia goyangkan, tanah itu jatuh, sehingga dia semakin naik. Seberapa banyak tanah masuk, dia goyangkan badannya, naik lagi. Artinya apa? Di dalam hidup kita masalah boleh datang, izinkan masalah itu membuat hidup kita semakin naik, iman kita semakin naik, semakin naik. Keledai aja punya pikiran. Keledai yang bodoh aja dianggap bodoh, punya pikiran seperti itu untuk dia naik. Apalagi engkau dan aku. Saudara yang terkasih, saya mau tunjuk satu gambar. Gambar jembatan dan gambar bangunan tinggi. Coba lihat. Jembatan hebat ini, saudara, arsiteknya bukan Nauto-Oto, bukan arsitek abal-abal. Arsiteknya harus tahu berapa ton besi yang dibutuhkan, berapa ton semen yang dibutuhkan. Ya, kalau di kamar lain jembatannya, berapa banyak ini kira-kira bahan-bahan yang dibutuhkan supaya jembatan ini kokoh. Ketika ada banjir, ketika ada angin, ketika ada badai, dia kokoh. Ada bangunan tinggi. Bangunan ini, saudaraku, ada di Guangzhou, Cina. Tingginya 530 meter. 530 meter. Saya percaya arsiteknya itu sudah memikirkan bagaimana bangunan ini tidak tumbang ketika ada badai dan gempa.
ada badai dalam hidupmu, kita harus kokoh. Kenapa? Karena arsitekmu dan arsitekku adalah Tuhan sendiri. Amin. Sehingga tidak salah Daud katakan, aku bersyukur sebab kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dahsyat. Saudara lihat betapa dahsyatnya kalau kita mempelajari ilmu tubuh manusia. Dahsyat. Bagaimana cara kerja jantung, bagaimana darah itu, bagaimana tulang-tulang itu berapa tersusun, itu dahsyat sekali saudara. Bagaimana ginjal itu menyaring darah, wow, luar biasa. Hal kecil saya mau kasih tahu, mana jempolmu? Mana jempolmu? Tidak ada sidik jari yang sama. Di dunia ini kenapa paspor itu harus pakai cat jempol, sidik jari? Karena tidak ada yang sama. Berarti Anda satu-satunya di bumi. Amin. Lihat kiri kananmu, kau satu-satunya di bumi. Amin. Ada satu-satunya, ada Johannes satu-satunya di bumi. Unik, spesial dan luar biasa. Ya, Pak Sidwa? Luar biasa. Saudaraku, Daud bilang, aku ditenun Tuhan di dalam rahim ibuku. Ditenun, saudaraku, ada tenun. Tenun itu dengan teliti. Kalau opung-opung di Samosir, Anda lihat, menenun benangnya itu warna-warni. Teliti satu-satu. Demikianlah engkau dan aku ditenun oleh arsitek kita yang bernama Tuhan. Sehingga tidak perlu goncang menghadapi masalah sama dengan jembatan tadi. Dia kokoh. Karena apa? Fondasinya kuat. Bagaimana fondasi kita kuat ketika kita berpegang kepada Tuhan? Persoalan boleh datang, masalah boleh ada, badai silahkan datang, tetapi Tuhan lebih besar, Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih hebat. Amin. Tuhan luar biasa, saudara. Nah, saudara punya terkasih, seorang anak kecil dibawa ayahnya ke taman. Di situ ada tukang balon. Kemudian tukang balon itu memompa balonnya dan diterbangkan. Pernah lihat balon terbang? Kalau nggak pernah lihat, kasihan kali Landa. Balon terbang, kemudian balon merah, diterbangkan. Kemudian balon biru. Dan anak ini bilang, Papa, kalau balon yang hitam itu kira-kira bisa terbang nggak? Papanya bilang, bisa nak. Kemudian disuruhnya tukang balon, tolong Pak, kita lihat balon hitam bisa nggak? Dibus, kemudian diterbangkan. Ayahnya bilang kepada anaknya, nak, soal balon hitam, biru, kuning, hijau, bukan. Tapi apa yang ada di dalamnya yang membuatnya terbang? Artinya apa? Bukan soal warna kulit Anda, warna kulitku, rupa kita. Bukan, no. Tapi siapa yang ada di dalam kita, itulah yang membuat kita hebat. Amin. Siapa yang ada di dalam kau, siapa yang ada di dalamku, itu yang membuat kita hebat. Itu yang membuat kita luar biasa. Saudara lihat tokoh-tokoh hebat. Siapa Musa? Itu buronan, saudara. Buronan di tanah Mesir karena dia membunuh orang Mesir. Sebab orang Mesir itu menyakiti orang Israel pada saat itu. Dia bunuh dan dia lari. Lari kemana? Ke padang belantara. Jadi apa? Jadi seorang gembala kambing. Seorang buronan, seorang gembala kambing diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin hebat yang mengeluarkan bangsa itu dari penjajahan Mesir. Saudara tahu siapa Gideon? Ada Gideon di Alkitab. Ketika musuh datang, dia sembunyi di ladang pengirikan gandum ayahnya. Dan malaikat Tuhan bilang, Gideon, kenapa kau sembunyi? Kenapa kau takut menghadapi musuh? Keluarlah dan hadapilah musuh bersama Tuhan. Dan dia keluar. Orang pengecut, akhirnya Gideon memenangkan peperangan dengan musuhnya. Saudara tahu siapa Esther? Kan baru dengar ya firman Tuhan minggu lalu. Esther anak yatim yang tinggal di rumah bapak udahnya. Tentu dia merasa tidak ada pengharapan akan hidupnya. Tentu dia merasa aku ini bukan apa-apa. Orang tua pun aku tak punya. Tetapi saudara lihat, karena Esther mengandalkan Tuhan, dia diangkat menjadi ratu. Ratu yang membebaskan bangsanya dari penjajahan. Saudara ingat kepada Petrus. Siapa Petrus awalnya? Nelayan. Tanya dulu saudara, nelayan itu harum apa bau? Bau apa?
tahu bahasa Batak bau, Bu? Apa bau? Apa bau? Bau juga. Oh, cuma itu bau gitu kan ya. Kalau kita bilang bau gitu kan. Tapi kalau orang Medan nggak puas ada bau. Tapi orang yang bau itu pun ketika dia datang kepada Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Petrus luar biasa. Ketika dia berkhotbah 3.000 orang selamat. Ketika dia tumpang tangan orang yang sakit menjadi sembuh. Jangan kadang-kadang kayak kita orang yang sakit tumpang tangan jadi meninggal. Nah, saudara Petrus luar biasa. Nelayan diangkat Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. So, jangan kecilkan dirimu. Hana bilang apa? Hana itu mamanya Samuel. 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Oke. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ia menegakkan orang yang hina dan orang yang miskin dari lumpur. Kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Dia menaruh daratan. Saudara, Tuhan mampu mengangkat orang miskin untuk duduk dengan bangsawan. Katakan amin. Tuhan mampu mengubah anak yatim menjadi seorang ratu yang hebat. Tuhan mampu mengangkat saudara, orang-orang muda. Jangan kecilkan dirimu. Anda mau dari mana, dari kampung mana, mau dari Gunung Sipoholon, mau dari gunung manakah, dari kampung mana, kalau engkau andalkan Tuhan, hidupmu akan sukses dan berhasil. Amin. Saudara pun berkasih, Tuhan mampu mengangkat hidup seseorang. Saudara, ada satu cerita lucu. Seorang bapak di kampung huta-huta, kalau dalam kali di Tarutung pedalaman lagi, siapa yang pernah sana? Ada kota apa namanya? Kampung apa? Salah satu kampung bilang Sipolong apa? Sipolongon. Sipiongot. Oh, pernah dengar saya Pak, Sipiongot. Bapak ini bertahun-tahun tinggal di sana. Satu hari anaknya sukses di Jakarta. Dikirimlah tiket kepada bapaknya. Pak, datang dulu bapak di Jakarta. Wah, hatinya sangat marolok-olok. Senang. Pergilah dia, naik pesawat lah dia. Duduklah dia paling depan di kursi bisnis, saudara. Kemudian datanglah yang punya nomor kursi. Pak, maaf Pak, ini kursi saya. Saya tahu. Aku dari tadi di sini duluan datang. Siapa cepat duluan dapat? Bukan Pak, pesawat ini ada nomor kursinya. Tak peduli. Dia sudah habis akal, dipanggilnya pramugari. Pramugari lembut. Pak, Bapak duduknya di belakang bukan di sini. Siapa tahu? Saya Pak, yang pramugari di sini. Apa pramugari? Yang bantu sini. Apa yang bantu? Pembantu mau usir aku? Tidak bisa. Orang Sipiongot. Kemudian habis akal dipanggillah si pilot. Pak, bener Pak, nomor Bapak di belakang. Bapak ini lagi siapa Bapak? Saya pilot Pak. Apa pilot? Pilot itu yang bawa pesawat ini. Oh, yang bawa Eke Budi. Saudara. Akhirnya ada satu anak dari belakang. Nama anak ini si Tigor. Dibisikkannya. Manggut Bapak itu. Langsung pindah dari belakang. Penasaranlah orang di pesawat. Didatangi pramugari dan dia. Apa tadi yang kau bilang kok Bapak itu mau pindah? Aku bilang gini, mau kemana Bapak? Dia bilang mau ke Jakarta. Aku bilang kalau Jakarta duduk di belakang, yang depan ke Singapura. Hasil si Tigor ya. Saudaraku,
Tidak lama lagi, tidak panjang-panjang, baru lihat Pak Gembala yang ketawa. Biasa mukanya, waduh, wah. Kalahlah orang yang stres dulu. Terima kasih Pak. Rupanya Pak beli sini kalau mungkin. Saudaraku, apapun boleh terjadi di hidupmu. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu boleh terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seorang tukang tahu bawa dagangannya mau pergi ke pasar. Satu-satunya peralatan untuk dia dari desa itu ke pasar adalah angkot. Desanya bergunung-gunung. Biasanya dia pergi pulang laris aman, puji Tuhan. Hari itu dia bawa tahu, saudaraku. Dia ke Sandung Batu, tumpahlah semua tahunya. Dan dia sedih sekali. Dia katakan, Tuhan, hatiku sedih Tuhan. Tapi dia tidak mengerti. Akhirnya dia pulang karena tahunya sudah rusak, sudah bertumpahan di tanah. Tetapi 2 jam kemudian dia mendengar angkot yang membawa penumpang, angkot dia yang biasa dia naik, jatuh ke jurang dan semua penumpangnya mati. Kadang-kala saudaraku seperti itu tahun ini kita hadapi sesuatu kita tidak mengerti, kita ngomel, kita marah, kita sedih, kita mengeluh. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dan kesaksian yang terakhir saudara, seorang tukang bangunan sedang membangun apartemen tinggi. Nah, apartemen itu kan berapa tingkat, tingkatnya siap, naik lagi, tingkatnya siap, naik lagi. Nah, mereka itu kalau naik harus pakai lift. Tukang bangunan yang satu ini anak Tuhan. Setiap hari dia bawa bontot makanan nasi ke tempat dia kerja untuk menghemat. Nah, pada waktu satu hari itu dia bawa bontot dan teman-temannya sudah mau naik lift, dia kejar. Kemudian sebentar dia mau pegang kantong atau apa, mau ambil HP, dia taruh bontotnya. Nah, ini anak Tuhan latah, saudara. Kalau orang latah kan biasanya copot-copot gitu kan, copot-copot, entah apa lah ngomongnya ngawur. Tapi dia latahnya luar biasa. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Jadi apapun yang dia ada Roma 8 ayat 28. Pada waktu dia taruh bontot, dia dengar suara ini, Roma 8 ayat 28. Dia bilang, bontotnya digigit anjing, anjingnya lari, dan teman-temannya ketawa. Dia kejar aja itu, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28. Sampai akhirnya sudah anjingnya lolos, nggak dapat bontot, tetapi dia sudah jauh. Dia merasa, aduh, nggak makan lah hari ini, uang di kantong berkurang lah karena beli bekal lagi. Tapi ketika dia balik ke tempat itu, teman-temannya naik sambil ketawa-ketawa karena Roma 8 ayat 28 tadi kan, ketawa-ketawa. Tidak lama, berapa detik, dia dengar suara keras sekali, boom, lift itu jatuh, semua temannya mati di dalam. Ingat Roma 8 ayat. Kadang-kala anjing pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang mengasihi Dia. Tahu yang hancur pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang mengasihi Dia. Apa saja boleh terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Roma 8 ayat 4. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi. Dan saudaraku, hari ini firman Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Pilihan ada di tangan. Kesempatan untuk engkau tadi lagu penyembahan bagus sekali. Hidup adalah penyembahan. Hidup adalah penyembahan. Penyembahan yang bagaimana? Yang harumkah di hadapan Tuhan atau yang berbau tidak enak? Perkataan kita menyenangkan Tuhan, perbuatan kita menyenangkan Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Apapun boleh terjadi, situasi sulit boleh terjadi karena Roma 8 ayat 28. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang tadi untuk mendatangkan, boleh. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat kasih Sama setia. daraman.